Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Di pagi hari ini katong akan sama-sama latih beberapa lagu baru yang sebentar nanti katong menyanyiakan di kebaktian. Lagu yang pertama dari nyanyian Potong nomor 1, Gandonge. Puji Tuhan, gandonge, gandonge, gandonge. Mari puji Tuhan, gandonge. Mari jangan sembunyi, pasti tanggung perintah gandonge. Tuhan yang kasih hidup, Tuhan yang kas berkat, gandonge, gandonge, gandonge. Mari puji Tuhan, gandonge, gandonge, gandonge. Mari puji Tuhan, gandonge. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat. Gandonge, gandonge, mari puji Tuhan, gandonge, 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 mari puji Tuhan, gandonge. Mari jangan sembunyi, pasti tanggung perintah gandonge. Tuhan yang kasih hidup, Tuhan yang kasih berkat, gandonge, gandonge, gandonge. Mari puji Tuhan, gandonge, gandonge, gandonge. Mari puji Tuhan, gandonge. Lagu yang kedua akan sama dengan lagu dari nyanyian GPM nomor 73, cuma akan pakai logat Ambon, jadi akan ada di nyanyian Pontong nomor 31. Tuhan pung roh, roba katong pung hati. Tuhan pun roh, roba katong pun hati, biar katong mengerti Tuhan pun mau. Tuhan pun roh, roba katong pun hati, biar katong mengerti Tuhan pun mau.
dua buah lagu yang boleh katong biar sebentar Bapak Ibu jemaat dan katong semua bisa menyanyi akan pas kabaktian. Dan kebanya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cek. Saudara jemaat yang Tuhan sayang, selamat pagi. Tabea. Majelis jemaat sambut papa mama dengan anak-anak yang datang di kebaktian ini dengan sukacita. Katong tahu kalau dong semua baik tagalanto besar di surga tetap jaga dong semua.
Katong mau minta tolong dong duduk manis-manis, pasang talinga baik-baik, lah dengar katong mau bilang informasi para saudara dong. Pertama, pelayanan seminggu ini. Pertama 1, ina ama majelis yang tugas minggu ini. 1, ina penatua Sarce de Letemia Hukum dan ama diaken Martin J. Patiruhu. 2, ina penatua Elizabeth Kuhuparu Matulesi dan ina diaken Debbie J. Haurisa Tutuhatunewa. 3, ina penatua Yakomina Manuputi Tuana Kota dan ama diaken Markus Mailoa. Pertama 2, katong kastau parsamua anak-anak muda bilang akan jadi gereja anak-anak muda. Pertama 3, katong kastau parsamua anak-anak sekolah minggu dan pengasuh nanti jam 12 ada sekolah minggu gabungan di gereja Ebenezer. Pertama 4, nanti di kebaktian jam 9 katong lantik Kor Exodus pung pengurus baru. Pertama 5, kebaktian laki-laki dan perempuan nanti akan jadi di sektor masing-masing hari Selasa 2 Agustus 2022. Nanti pandita dan calon pikaris yang layani barang katong mau PA. Pertama 6, kebaktian angkatan muda ranting hari Kamis dan kebaktian sektor hari Jumat nanti majelis jemaat yang layani akang. Pertama 7, parsamua yang mau layani kebaktian nanti sebentar ada bimbingan jam 3 sore. Kedua, minggu muka pelayanan akan aturang begini. Kedua 1, kolektan anak-anak tim Pelda dan Kor yang nanti tugas di kebaktian minggu muka tanggal 7 Agustus 2022 katorang atur akang begini. Di gereja Ebenezer jam 6:30 pagi kolektan ranting 10 Kor Maranatha tim Pelda kelompok Kidabela dan Ralalolin. Jam 9 pagi kolektan ranting 5 Kor Eklesia tim Pelda kelompok Nesa Nasdowu dan Ralalolin. Gereja Gloria jam 7 pagi kolektan ranting 11 Kor laki-laki Sanobar tim Pelda kelompok Naflahar. Kedua 2, nanti minggu muka majelis jemaat layani kebaktian baptisan kudus per 1 anak dari keluarga Soplanit di sektor 2 unit 1. Ketiga, informasi lain-lain. Ketiga 1, majelis jemaat rasa duka sama-sama dengan Mata Rumah Tupamahu Mail di sektor 6 unit 1. Tanggal Tuhan panggil Mama Martina Tupamahu Mail per hari Jumat 29 Juli 2022 baru-baru. Semoga semua yang dapat kas tinggal tetap dapat kas kuat dari anto besar di sorga. Ketiga 2, par semua basudara jamaat Ebenezer di Skip dan Kopertis, katong semua tahu kalau katong hidup sampai oras itu cuma tagal Tuhan yang jaga dan piara katong. Tagal itu jaga hidup baik-baik. Papa, mama jangan tidur sono. Kalau anak-anak bolong ada di rumah, cari dong. Kumpul dong, lama malam sama-sama dendong supaya anak-anak yang kalalerang lah papa mama santai di rumah. Lia anak-anak pun jam-jam belajar baik-baik sebab anak-anak ini keluarga pun hormat. Papa, mama dan anak-anak katong minta jangan kasih diri perjadi panjudi dan tukang minong akan sengguna. Apalagi jadi tukang tarkira dan tukang bacarita akan yang bikin dapat berkat. Lalu maske katong majelis ni pun kurang banyak, mar katong tetap minta jamaat semua persombayang katong majelis
supaya katong bisa bikin pelayanan akang baik-baik. Katong minta seng cuma sombayang sa, tapi saudara dong bantu katong lai par sama-sama bikin selesai semua program yang katong su bicara akang dan su ika akang jadi keputusan di sidang 36 yang lalu. Keempat, atoran kebaktian oras ini. Keempat itu satu, katong kebaktian ini pakai tata kebaktian minggu kelima, pakai bahasa Ambon. Keempat titik dua, pandita yang meriwayat perkatong oras ini, ama pandita William J. Kaya SSI. Keempat titik tiga, lalu nanti katong baca Alkitab dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 20. Diulangi, 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 20. Itu saya yang ketemu bilang dan kebanyak sutar kira dan su dengar baik-baik apa yang katong bilang. Nanti tu agama kas babunyi kampinjang par katong mulai kebaktian. Pas kapinjang babunyi 3 kali jemaat dong berdiri lalu menyanyi nyanyian jemaat GPM 18 dan nyanyian Pontong nomor 3. Selamat kebaktian, tete manis sayang katong semua. Tapi ya, Ambon 31 Juli 2022, Majelis Jemaat Ebenezer yang pegang parenta ama Pandita Otis Koritelu Sarjana Teologi, lalu yang jurutis ama Penatua Beni Makasale. Sumpah upo Yesus mai te sumpah Yesus mai sumpah mai sumpah upo Yesus sembah cir-cir dua ye, mima sembah cir-cir dua ye, mima sembah ye, mima sembah cir-cir dua ye. Sop duare, imno foi sop duare, sopi duare, imno foi sop duare. Saudara-saudara, lonceng sudah bunyi, mari datang ku
selamat gandongin, jantung gulang malen, jantung telinga dari lonceng tanda suara buhayen, jantung hati dari Tuhan saudara, marilah tolong gandongin, jantung hati dari Tuhan saudara, marilah tolong gandongin. Saudara, katong akan terus melakukan kebaktian di pagi ini. Dengan nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dengan Tua Pung Roh. Beta minta biar Tuhan Allah kasih damai para saudara jemaat dong semua. Mari angkat suara besar-besar bersuka par Tuhan. Hoi semua orang di dunia, mari sembah Tuhan dengan hati senang. Datang para antua, badonci lagu-lagu gerat. Saudara dong mesti tahu kalau Tuhan itu Allah. Antua yang bikin katong lah katong ni antua pun orang-orang. Katong ni antua pun jemaat. Macang dan domba sakawang yang antua jaga di rumpu-rumpu di tanah lapang. Mari masuk ke antua pun kintal rumah, minta dangke dari antua. Mari badonci puji-puji antua waktu balenggang masuk ke antua pun rumah. Mari minta dangke dari antua la puji-puji antua. Tagal Tuhan itu paling baik, sing abis-abis antua pun sayang, dari moyang-moyang sampai ke anak cucu, abis anak cucu, antua selalu bikin antua pun janji. Jamaat, mari katong sembahyang minta Tuhan kasih unju antua pun hati baik.
Sio Tuhan yang paling sayang katonge, dunia ni lebih hari lebih tambah susah. Di segala tanpa manusia sangsara tagal kejahatan, singpung apa-apa, bodoh, tinggal di balakang-balakang tanah, galojo, batamang takaruang sampai jadi rusak, dapat perkosa, dongpung hak-hak dapat rampas, dapat tindis dari orang lain, tanah goyang deng hener basar, deng segala macam penyakit yang bikin manusia gamatar takotang. Tuhan katong datang sombang ngalunakan salah di dosa minta ampun jua sia Tuhan Kristus sayang katorang jua. Sio Allah Bapa yang pengkuasai dalam sangsara ni katong jaga tanya, kata Bapa ada di mana? Mengapa kong Bapa seng tolong katong waktu katong ada dalam bahaya dengan sangsara? Tolong katong jua sio Allah yang kasih selamat manusia tagal Bapa pengkuasa paling besar. Kasih ampun katong pun dosa-dosa dan kasih lepas katong dari susah dan sengsara ni jua. Tagal Bapa pun kuasa paling hebat. Kristus ampun beta jua. Sio Allah Bapa yang paling baik, katong basaro minta Bapa lunjur Bapa pun tangang, latare katong keluar dari dalam susah dan sengsara ni. Barang tagal Bapa pun sayang katong hidup, tagal Bapa pun kuasa katong kuat. Saudara semua, mari katong puji Tuhan. Tagal antua kasih unju antua pun hati baik par katong sing abis-abis. Mari katong puji Allah yang ada di tampa yang paling tinggi di surga. Katong angka Bapa pun nama tinggi-tinggi. Katong puji-puji Bapa biar semua orang kenal Bapa.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Sio Kristus, Sio Yesus Kristus, Tuhan Allah pun ana satu aring-aringi, Bapa yang Allah su pilih, partabus katong pun dosa-dosa, deng yang duduk pegang perintah di Allah pun sebelah kanan. Katong minta biar Bapa kasih unju Bapa pun hati baik par katong, deng dengar katong pun sombayang ni jua. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mendengar, baca, dan dengar Allah pun ajaran. Sebelum itu, mari ketong sembayang, minta Tuhan pun roh tolong for ketong semua. Mari ketong berdoa. Sio Tuhan pun roh kasih bersih ketong pun hati jua. Biar ketong bisa terima Tuhan pun ajaran, lah bikin akang dalam ketong pun hidup sabang hari. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari 2 Tawari 33 ayat 1 sampai 20 yang berbunyi begini. Raja Manasye. Waktu Manasye naik jadi raja, dia umur 12 tahun. Dia pegang perintah di kota Yerusalem 55 tahun. Dia bikin apa yang Tuhan anggap jahat. Iko apa yang jahat bangsa-bangsa lain bikin. Dong tu bangsa-bangsa yang dapat usir dari Tuhan waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dia balik bikin baik tanpa ibadah par dewa-dewa. Yang dia pun Bapak Hizkia subongkar. Dia bikin tanpa bakar korban par dewa Baal dan bikin tiang-tiang khusus par somba Dewi Asyera. Dia jua somba bintang-bintang di langit. Dia bikin tanpa bakar korban dalam tanpa sombayang pusat di Yerusalem, par somba Allah-Allah yang seng betul. Biar kata Tuhan pemparentah bangsa Israel permusti sombaan tua di tanpa itu tu terus. Di dua kintal ada yang ada di tanpa sombayang pusat tu, dia bikin tanpa bakar korban par somba bintang-bintang tu. Manasye bakar dia pun anana di jurang Hinom, perjadi korban somba dewa Molok. Dia jua jaga picer tahu, panggil roh-roh perkasih tahu apa yang nanti jadi deng paki-paki. Dia jua pakai orang yang bisa bicara dengan orang mati, dan tukang cari tahu. Dia bikin semua hal yang jahat tu terus sampai Tuhan jumawa pas kali dengan dia. Dia juga suruh orang bikin patung dewa, lataru akan dalam tanpa sombayang, par pusat, par dapa somba. Biar kata Allah su bilang par Daud, dan dia pun anak Salomo kata, dari kota-kota, dari antero suku Israel, beta su pilih Yerusalem ni, parjadi tanpa sombayang pusat. Biar beta dapat somba di sini terus. Dan beta seng kasih biar bangsa Israel
pardapa usir kembali dari tanah yang beta sukasi, pardom pun tete nenek moyang dolo. Asal dong dengar-dengaran beta pun parenta, dong musti bikin hukum-hukum parenta-parenta deng atoran-atoran yang beta sukasi masuk lewat Musa. Mar Manasye bikin orang-orang Yerusalem dan orang-orang yang tinggal di daerah Yehuda yang lain labe bikin dosa lai. Dosa yang dong bikin tu labe busu lai dari dosa yang bangsa-bangsa lain bikin. Bangsa-bangsa yang dapat kasih ancor dari Tuhan waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tagor Manasye dan dia pun rakyat, mardong sing ambe pusing deng akang. Tagal itu Tuhan kasih biar Raja Asyur pun komandan-komandan tentara pardatang serang dong la tangkap Manasye. Dong cucu dia pun idong deng gae-gae partaru tali parhela dia, ika dia deng rante tambaga, la bawa dia ke Babel pardapatahan. Dalam dia pun susah tu, dia basaro minta Tuhan Allah yang dia sombah tu partolong dia. Dia datang dengan hati ancor di muka Allah yang dia pun tete nenek moyang sombah tu, minta antua kasih ampong dia dan tolong dia. Dia sombayang par Allah, la antua dengar dia. Antua jawab dia pun sombayang, la bawa dia pulang ke Yerusalem dan kasih izin dia kembali. La Manasye sadar kalau Allah yang batul itu cuma Tuhan sendiri. La Manasye kasih badiri kota Yerusalem, pung tembok bagian luar kembali. Dia bikin tembok tu paling tinggi mulai dari sebelah barat mata air Gihon yang ada di tanah rata sampai ke sebelah utara dari pintu masuk ke kota Yerusalem. Nama pintu Ikang dan keliling satu tanpa dalam kota Yerusalem, nama Ofel. Dia juga angka komandan-komandan tentara di semua kota yang pung tembok yang ada di Yehuda. Dia kasih keluar bangsa lain pung dewa-dewa, deng akang pung patong-patong yang dia taruh dalam tampa sombayang pusat. Dia bongkar tampa-tampa bakar korban par dewa-dewa yang dia subiking di atas gunung tampa sombayang pusat. Ada deng di semua tampa di Yerusalem. Dia kasih keluar semua tu dari kota Yerusalem, la buang akang di luar kota. La dia bikin bae tanpa bakar korban par Tuhan, la kasih korban par baku bae deng Tuhan, deng kasih korban par minta dangke dari antua di situ. Dia parenta semua orang Yehuda par sombah Tuhan Allah par bangsa Israel. Mar biar kata begitu, dia pung rakyat masih kasih korban di dongpung tanpa sombayang sendiri bukan di Yerusalem. Mar dong kasih korban tu cuma par Tuhan Allah yang dong sombah. Soal hal-hal lain yang Manasye bikin, soal dia pung sombayang par Allah, deng soal apa yang Allah pung juru-juru bicara bilang par dia deng kuasa dari Tuhan Allah yang orang Israel sombah. Semua tu tertulis dalam buku yang isi sejarah dari raja-raja Israel. Dia pung sombayang, deng bagaimana Allah jawab dia pung sombayang tu, deng dia pung dosa, deng apa sa yang dia bikin waktu dia balong datang deng hati ancor di muka Tuhan, minta antua kasih ampong dia. Semua tu tertulis dalam buku yang isi sejarah dari Allah pung juru-juru bicara. Begitu jua deng semua tampa yang dia pakai par bikin tampa ibadah par sombah dewa-dewa, patong dari dewa-dewa, deng tiang-tiang khusus par sombah Dewi Asyera, semua tujuan tertulis dalam buku yang isi sejarah dari Allah pung juru-juru bicara. Manasye putus napas, la dapat kubur di dia pung istana, la dia pung anak Amon naik jadi raja ganti dia. Demikian Tuhan pung ajaran. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum beta riwayat, beta mohon maaf karena beta ini baru datang dari kalau logat Ambon ini kadang-kadang juga beta fals begitu. Kalau bahasa memang beta bisa, tapi kalau Ambon ini beta baru 2 bulan saja untuk penyesuaian diri dengan keadaan yang ada. Memang katon dari Ambon tapi 21 tahun beta di Kei. Jadi kalau beta bicara Ambon salah-salah Bapak Ibu gandong marah begitu. Iya, katon punya bacaan tadi 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Katon punya tema pada minggu terakhir ini di akhir bulan Juli ini, yaitu aku berubah dan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Tema ini mengisyaratkan kini telah sadar sehingga membangun komitmen baru untuk berubah atau bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan itu menjadi karena adanya pengalaman-pengalaman iman maupun sosial secara pribadi maupun komunitas yang dipahami sebagai cara Tuhan memberikan teguran kepada seseorang sehingga menimbulkan kesadaran serta pengakuan untuk berubah, meninggalkan jalan hidup yang salah, jalan hidup yang sesat, dan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema ini merupakan hasil refleksi serta penghayatan atas sikap Manasye, Raja Israel yang hidupnya bertolak belakang 180 derajat dari kehendak Allah. Dia telah menjadi sosok yang memberontak kepada Allah dengan kebijakan-kebijakannya di bidang keagamaan. Lebih khusus dalam soal-soal ritus ibadah. Dia telah mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan ayahnya Hizkia. Ia membangun patung-patung para Baal, membuat patung-patung Asyera. Ia sujud menyembah kepada segenap tentara langit. Ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban yang melambangkan penghormatan dan penghargaannya sekaligus kepercayaan kepada dewa-dewa asing yang sia-sia itu. Dia juga meletakkan patung-patung berhala yang telah dibuatnya di rumah Allah atau di bait Allah. Kita bisa bandingkan itu dalam ayat ketiga dan ayat ketujuh. Dalam situasi seperti ini, Manasye dinilai lebih jahat dan bejat dari raja-raja Israel sebelumnya. Sistem peribadahan seperti ini telah menjadikan Manasye gagal menjadi pemimpin yang menegakkan prinsip-prinsip teokrasi, di mana seluruh roda serta nafas kepemimpinan seorang raja dilaksanakan berdasarkan kehendak Allah dan bukan atas kehendak dirinya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Manasye. Allah tidak suka dengan dirinya dipermainkan atas yang telah dilakukan Manasye terhadap Allah. Sehingga dia menjadikan Asyur sebagai alat yang ditanganinya untuk menghajar Manasye serta rakyatnya dan membawa mereka ke Babel sebagai tawanan di Babel. Manasye terpukul dan sadar tentang kesalahannya, lalu berdoa memohon pengampunan kepada Allah.
dan Allah pun mendengar serta melepaskan dari tawanan Babel. Kita bisa lihat dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat yang diberkati Tuhan, Manasye telah insaf serta telah mengembalikan sistem peribadahan yang benar kepada Allah dengan menegakkan mesbah-mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Kita lihat pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu ada 3 hal yang hendak disampaikan untuk kita. Yang pertama, kebobrokan, kesesatan, dan dosa-dosa Manasye. Kita lihat pada ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ke-9. Manasye merupakan salah satu raja Israel yang paling bobrok dan juga sesat dalam kepemimpinannya. Dia dipercayakan Allah memimpin Yerusalem selama 55 tahun. Kalau kita sekarang pakai periode atau juga pakai garis lurus dalam kepemimpinan satu masyarakat atau satu provinsi, satu kabupaten dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan desa, garis turunan yang harus duduki. Ayat pertama yang disampaikan satu masa kepemimpinan yang sangat panjang bagi Manasye itu sendiri. Tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang baik di mata Allah, melainkan melakukan kekejian yang menyesatkan di hadapan Allah. Dia tidak mengikuti jejak-jejak kepemimpinan ayahnya Hizkia, raja sebelum yang telah merobohkan mesbah-mesbah bagi Baal, membasmi patung-patung berhala, bangsa-bangsa asing dan lain-lain sebagainya. Itulah ayahnya daripada Manasye, Hizkia. Dia telah menghidupkan media peribadahan yang sesat dengan membangun kembali mesbah-mesbah bagi Baal, membuat patung-patung yang dimaksudkan di dalam rumah Allah untuk bersembahyang. Dia telah mengorbankan anaknya sendiri sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Baal. Dia telah menjadi penyembahan terhadap langit. Semua itu bisa terjadi karena mental diduakan dalam penyembahan, sebab dia adalah Allah yang hidup, yang telah menuntun umatnya dalam pembebasan mereka memasuki tanah Kanaan. Orang-orang yang tidak setia kepadanya tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, dan hanya mereka yang setia, mereka yang taat, mereka yang melaksanakan kehendak Allah yang dapat memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa referensi sikap Manasye dengan kehidupan beriman kita dewasa ini sing bisa disangka bahwa sampai oras ini, sampai sekarang ini masih banyak orang berpegang kepada kekuatan-kekuatan di luar Allah. Dong masih percaya hal-hal mistik. Dong masih percaya kepada nenek-nenek moyang. Dengan piara akang sampai sekarang. Katong sering dengar ucapan pertama Tuhan Allah, kedua tete nenek moyang, ketiga ilmu sihir atau jampi. Jadi ucapan itu berkaitan dengan sistem kepercayaan. Pada bagian ini terlihat bahwa ada kepercayaan sinkretisme atau penggabungan dua Allah, yaitu Allah yang sia-sia
dengan Allah yang pasti. Allah yang pun kuasa par langit dan dunia ini. Kebanyakan orang masih percaya par roh halus, percaya dukun-dukun, paranormal, pohon-pohon, tanjung-tanjung, gunung-gunung, dengan alasan tertentu yang sampai hari ini seng bisa kasih hilang akang dalam dom punya hidup. Dom merasa aman, seng rasa takut dengan bersalah, seng rasa berdosa sedikit lagi par Tuhan Allah. Hayo Bapak Ibu, saudara semua, kalau begini-begini nanti Tuhan kasih susah dan kutuk iko katong pun kehidupan yang katong jalani. Makanya jangan coba-coba kepala angin, kepala batu par Tuhan Allah sama dengan Manasye dan juga kampung Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Allah atas Manasye karena dosa dan pelanggaran. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sebelum memberikan hukuman, Allah memberikan teguran kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Mereka tetap berkanjang di dalam dosa penyembahan berhala. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, Manasye harus bertanggung jawab atas seluruh tindakannya serta rakyatnya yang telah mencemari bait Allah dengan Allah asing, patung-patung yang sia-sia yang menimbulkan murka Allah terhadap Israel dan Manasye. Allah mempergunakan panglima-panglima tentara Asyur menangkap Manasye serta membawanya ke bait Allah, ke Babel. Satu hal unik yang diperlihatkan di dalam ayat 11, yaitu kepada Manasye diberikan suatu kaitan pada dunia serta membelenggunya dengan rantai. Ini tradisi penaklukan raja-raja yang biasanya dilakukan oleh Asyur saat mereka menang perang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kaitan dan rantai pada seorang melambangkan penghinaan serta perendahan martabat karena telah ditaklukkan. Pada bagian ini, jemaat yang diberkati Tuhan, katong diingatkan bahwa siapapun yang bisa lolos dari tindakan kedosaan yang dia bikin, yang dia berbuat selama ini. Semua tindakan dosa, sikap kepala batu, suka malawang, sing dengar-dengaran Tuhan Allah, pengurangan perintah, pasti dia dapat hukuman dari Tuhan Allah. Tuhan suka kasih kesempatan terakhir ketika dia tegur Manasye dan juga rakyatnya mardong sempusin Tuhan Allah, sempastiu dengan Tuhan Allah, bikin hati dengan kepala batu keras par Tuhan Allah. Akibatnya Tuhan Allah kasih pukulan pardong semua, termasuk Manasye dan juga Israel. Don dapat hajar dari orang-orang Asyur. Tuhan pakai orang-orang Asyur par pukul kala Israel, lalu dong dapat bawa ke Babel. Manasye pun hidup dapat taruh kaitan kawat, tambah dapat rantai badang, sampai sulia dia sing berdaya lai, dia sing kuat lai.
tarika sana kemari. Iko saja dapat hela. Sebisa malawang sadikilai. Karena kalau malawang hidup badang dapat makan dari rantai besi. Dengan demikian kasihan lain sio sayang Manase. Tapi siapa suruh mau bikin diri jago? Semau dengar-dengaran. Siapa suruh pi percaya par batu-batu dan pohon-pohon yang sing ada nyawa? Siapa suruh pi percaya sing ada guna untuk percaya? Itu percaya yang sia-sia. Sayang. Akhirnya dapat pahala toh, terima jual. Itu karena salah diri sendiri toh. Coba kalau sutobat, waktu Tuhan tagor di ayat 10, pasti seng dapat hukuman. Banyak kali Tuhan tagor katong, karena katong bikin salah dan dosa. Beta yakin masing-masing katong bisa merenungkan pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing orang dengan keluarga, papa, mama, dan juga anak-anak, adik kakak, kaitan dengan teguran-teguran Tuhan. Pasti masing-masing orang bisa menjawab bagaimana hidup pribadi maupun keluarga mengalami teguran Tuhan. Tetapi satu hal yang mesti diingat bahwa teguran Tuhan itu ada gunanya, yaitu supaya setiap orang tahu bahwa bikin salah dan dosa pasti ada hukumannya, pasti ada ganjarannya. Semoga katong seng tunggu sampai dapat hukuman, baru katong bertobat atau istobat begitu. Tapi katong mesti sadar dan cepat-cepat bertobat sebelum dapat hukuman dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, pengampunan Allah dan transformasi Manase. Di dalam kehendak ketidakberdayaan terhimpit kekuatan Babel, mengalami penderitaan, mengalami tekanan batin, malu terhadap diri dan kepada segenap bangsanya. Manase berusaha keras melakukan hati Tuhan. Dia bergumul tentang kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia perbuat. Dia telah sadar akan semua dosa serta pelanggaran serta mengakuinya di dalam Tuhan. Dengan demikian, jemaat yang diberkati Tuhan, atas semua pengakuan, atas semua penyesalan, dan juga akan dosa-dosa itulah, Allah memberikan pengampunan kepada Manase. Allah mendengarkan seruan minta ampun, serta menjawabnya. Allah kini membebaskan kembali dari tangan Babel yang membelenggunya. Dia telah mendapatkan kasih sayang, serta pengampunan Allah. Dia telah dipulangkan ke tanah airnya sebagai orang merdeka. Sebagai respons, Manase melakukan reformasi pada bidang ritualis religius dengan menghalau semua patung-patung berhala dewa-dewa asing. Dia merubahkan mezbah yang dibangun untuk Baal. Dia mempersembahkan korban bakaran hanya kepada Allah sebagai tanda pertobatannya. Dan pada ini, katong mesti yakin bahwa seberdosa apapun diri kita, Tuhan pasti mengampuni katong. Dia pasti dengar tarima katong pun doa-doa dengan harapan yang mau bertobat untuk mengikuti Tuhan Allah.
Kalau sudah Pak anugerah kasih dengan pengampunannya, maka katong bikin baik-baik. Bikin diri itu baik-baik jua. Mesti bertobat. Lalu cari Tuhan, dekat dengan antua. Lalu buang semua hal yang sia-sia penuh dosa. Kita akan melantik pengurus paduan suara Exodus sebagai pemimpin. Jangan pemimpin seperti Manasye. Pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang bisa memimpin orang lain ke jalan yang benar. Bukan memimpin ikut mau diri sendiri, tetapi mau Tuhan punya mau, dan mau katong semua punya mau. Jangan katong pimpin asal pimpin paduan suara saja, lalu tak kajo begini satu yang marah satu, lah katong sing menyanyi semua untuk pujian topung nama. Mari katong jangan sama dengan Manasye. Manasye bisa bertobat, berarti katong juga bisa bertobat, dan katong bisa melakukan yang terbaik bagi katong punya paduan suara. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara jemaat, mari kita mengaku kita punya percaya sama-sama. Beta percaya par Allah Bapa yang pengkuasa, par semua yang ada, Antua yang bikin langit dan dunia ini. Beta percaya par Yesus Kristus, Allah pun anak satu aring-aring,
yang jadi katong pung raja. Antua ada dalam Maria pung roh, tagal Allah pung roh. Antua dapat siksa waktu Pontius Pilatus pegang perintah. Antua dapat salib mati, dapat kubur. Antua turun ke orang mati pung dunia. Lalu hidup kembali Antua naik ke sorga, duduk di Allah pung kanan. Lalu bersama dengan Antua yang pengkuasa persemua yang ada. Antua nanti datang dari sana menjadi hakim per semua orang yang mesti hidup dengan beta percaya par Allah pun roh. Beta percaya kalau Allah paling par jadi Yesus pun orang-orang yang jadi satu di antara dunia ini. Dan sama-sama terima apa yang baik dari Antua. Beta percaya kalau Antua kasih ampun katong pun dosa-dosa, dan nanti kasih hidup katong pun balik. Lah katong hidup terus menerus. Diberikan kesempatan kepada paduan suara Exodus untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
basudara jemate, inga pasang dari Tuhan pung firmani baik-baik. Orang yang kasih por orang lain tuh lebih beruntung dari orang yang tarima. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tahanimu karya enan veri ubu, veri Yesus Kristus i ufadawang iya. Tahanimu karya enan veri ubu, veri Yesus Kristus i ufadawang iya. Ayo bawa ale bunga seperti teh manis, bawa akal dengan rasa senang. Ayo bawa ale bunga seperti teh manis, bawa jua, Tuhan ambil ale bunga Ayo bawa ale korban ke altar Tuhan, bawa akan dengan benar syukur. Ayo bawa ale korban ke altar Tuhan, bawa akan Tuhan terima ale korban. Ayo angka ale pun suara terima Tuhan, angka dan suara manis. Ayo angka ale pun suara terima Tuhan, angka sudah Tuhan dengar ale basaro. Ayo topu tangan puji tete manis, kaspa bunyi basuka rame-rame. Ayo topu tangan puji tete manis, kaspa bunyi gareng-gareng, Tuhan dengar topu tangannya. Ayo lenggang barang putar lengsoe pa Tuhan, goyang badan dan muka manis. Ayo lenggang barang putar lengsoe pa Tuhan, goyang badan lombo-lombo, Tuhan terima ale pun syukur. Sarman tete manis, bawa akal dengan rasa senang. Ayo bawa ale bunga seperti tete manis, bawa jua, Tuhan ambil ale bunga Ayo bawa ale korban ke altar Tuhan, bawa akal dengan bentang syukur.
terima alih pun korban. Ayo angkat alih pun suara terima Tuhan, angkat di suara panisir. Ayo angkat alih pun suara terima Tuhan, angkat sudah, Tuhan dengar alih basaro. Yang katong kasih dan penuh hati, taga Tuhan pun sayang dan berkat Tuhan. Mari katong sembahyang sama-sama minta berkat dari Tuhan par katong pung pembariang nih. Sio Allah Bapa semua yang katong tarima nih akan asal dari Bapa. Semua yang katong harap tuh akan bisa jadi tagal Kristus pun sayang. Semua yang katong dapat sabang hari itu tagal Roh pimpin katong. Tagal itu kas kuat katong pun sayang semua orang dan tolong katong supaya kalesang semua yang Bapa bikin. Elo. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekali lagi paduan suara Exodus dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih atas pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelantikan pengurus paduan suara Exodus periode 2022-2024. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Surat keputusan nomor 16 garis miring escape garis miring KKA garis datar JB garis miring D.14 garis miring 07 garis miring 2022 tentang pelepasan pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer periode 2020-2022 dan pelantikan serta pengukuhan pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer periode 2022-2024. Dalam tuntunan kuasa Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Kepala Gereja, serta tuntunan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pelepasan dengan hormat dari jabatan pelayanan pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer periode 2020-2022 serta pelantikan dalam jabatan pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer untuk periode pelayanan periode 2022-2024. Pertama, melepaskan dengan hormat dari jabatan pelayanan pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer periode 2020-2022 dengan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas pengabdian dan pelayanan bagi Gereja Protestan Maluku melalui paduan suara ini. Kedua, mengangkat dan melantik dalam jabatan pelayanan pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer untuk periode masa bakti 2022-2024 dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, menugaskan pengurus paduan suara Exodus untuk tetap lancar tugas-tugas pemberdayaan dan peningkatan pelayanan paduan suara Exodus kepada Gereja Protestan Maluku dan warga gereja melalui Jemaat GPM Ebenezer. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Juli 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat, satu, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon di tempat, kedua, yang bersangkutan, dan yang ketiga, pertinggal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang namanya dibacakan, dimohon berdiri. Lampiran keputusan nomor 16 garis miring escape garis miring KKA garis datar JB garis miring D.14 garis miring 07 garis miring 2022 tentang komposisi dan personalia kepengurusan paduan suara Exodus Jemaat GPM Ebenezer periode 2022-2024. Pengurus inti, Ketua John Reynold Manuhutu, Wakil Ketua Fraterli William Manuputi, Sekretaris Raflinton Patiwael, Bendahara Nyonya Yeni Salamena Mailuhu. Seksi Kerohanian, Ketua
Nyonya Saiden Margarita Manuputi Luarwan. Anggota 1 Nona Weni Lewerisa, 2 Nona Elke Dasmasela. Seksi organisasi dan pelatihan Ketua Nyonya Rosdiana Lopati Leleulia. Anggota 1 Nyonya Justin Hole Likumahua, 2 Rolaf Watimena. Seksi Diakonia Ketua Nyonya Amelia Matapere Taihitu. Anggota Nona Desi Mailuhu, 2 Revlino Lewa Kabesi. Seksi Finansial dan Ekonomi Ketua Nyonya Agustin Margaret Kesaulia Sekewael. Anggota 1 Nona Yohan Aipasa, 2 Nyonya Merlis Taihitu Watratan, 3 Nyonya Erni Lewa Kabesi Tetelepta, 4 Hengki Mailuhu. Pelatih 1 Penatua Ishak Filipus Putirulan, 2 CH Lopuhaa. Pembina 1 Penatua Ishak Filipus Putirulan, 2 Penatua Benedictus Makasale, 3 Penatua Kristina Siahaya Tahya, 4 Diaken Tatit Yulianti Elsa Birahi, 5 Diaken Firane Aneke Lopulalan Was, 6 Nyonya Yohana Aipasa Lohena Pesi, 7 Nyonya Yuliana Patipelohi, 8 Nyonya Nova Katerina Somokil Erubun, 9 Pendeta William J. Kaya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Juli 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Ketua, Pendeta Hotliff J. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon di tempat yang bersangkutan dan pertinggal. Ya, sebelum beta melantik Bapak Ibu sebagai pengurus paduan suara Eksodus, beta minta berdiri di depan jo supaya pemberkatan beta bisa kasih berkat per semua bisa menghadap saya begitu. Ini tanggung jawab. Jemaat, sekarang katong mau lantik basudara ini jadi orang urus-urus di Kor Eksodus Jemaat Ebenezer yang nanti kerja dari tahun 2022 sampai 2024 macam yang tadi PHMJ subaca S1. Mari sebelum dong bikin kerja ini, mari dengar hal-hal penting tentang dong pung kerja tu dulu. 1. Jemaat ini orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jemaat tujuan bukti dari tindakan Allah dalam dunia ini yang panggil keluar dari gelap lalu pika terang. Makanya itu tanggung jawab for melayani Tuhan akan ada di jemaat pembahu. Lalu dong bikin akang dengan dong pung karunia yang lain-lain. Akang tu semua perbanyak orang pun kepentingan. Yang kedua, ingat baik-baik Tuhan pun perintah apa sah yang kamu bikin, kamu mesti bikin akang dengan sungguh-sungguh macam yang kamu ada bikin akang par Tuhan, bukan par manusia. Kamu sudah tahu kalau Tuhan nanti kasih apa yang antua sujanji parbalas kamu. Barang Kristus tu kamu pun bos yang betul.
Lakamong tu antua pun jagoan yang kerja par antua. Jadi apa yang kamong sebiking, kamong jang biking akang deng bersungut, baka baku melawang, bakalai. Tagal itu, saudara, jantung hati, kamu mesti tetap percaya Yesus Kristus, jang tagoyang sadiki. Dari kamu pun percaya tu. Kerja sungguh-sungguh par Tuhan. Tagal kamu su tahu kalau kamu pun kerja par Tuhan tu seng percuma. Barang semua yang ada ni asal dari antua. Ada tagal antua. Dan ada biar antua dapat puji. Antua sah yang pantas pada pepuji terus-terus. Dengarlah mengaku baik-baik. Saudara, mari di muka Tuhan Allah dengan antua penjemaat, saudara don dengar lalu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ke-1, apakah saudara don percaya kalau Allah supanggil kamong dan bikin kamong jadi yang urus-urus di Kor Exodus Jemaat Ebenezer? Yang kedua, apakah saudara dong janji betul-betul par bikin tugas urus Kor Exodus ni deng seng parlente lalu setia par Tuhan Yesus, Tuhan dunia dengan kepala gereja ni, lalu mau dapat tuntun dan antua pun roh lain. Yang ketiga, apakah saudara dong mau jadi yang urus-urus di Kor Exodus dalam Jemaat Ebenezer nih yang dia jua tarika dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Yang keempat, apakah saudara dong janji betul-betul kalau nanti dong bikin pelayanan nih dan taruh dasar cuma dari Alkitab yang katong tahu semua kalau akan tu isi Tuhan pun perintah. Saudara yang urus-urus di Kor Exodus Jemaat Ebenezer pada tahun 2022-2024 don jawab apa? Macam katong sedengar dong punya mengaku tuh hari ini. Beta datang tugas jadi pendeta di Ebenezer nih. Beta lantik saudara-saudara dong semua for jadi pengurus paduan suara Exodus Jemaat GPN Ebenezer periode 2022-2024 dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kita bilang dangke banyak lai par Tuhan pengkarya dan kasih yang akan dapat lihat di katompung hidup ini. Tuhan supanggil dengan sutaru basudara ini dalam tugas pengkerja por bikin baik dan bangun tubuh Kristus. Mari kasih Tuhan pengroh for pimpin basudara yang kerjani supaya dong baik-baik kerja di Ebenezer ini. Supaya dong jua dapat hati yang baik dengan bijak lalu dong sing tagoyang waktu dong bikin dong pengkerja partai manis nih. Mari Tuhan nih bikin dong jadi berani, bikin dong jadi jujur, bikin dong jadi setia, for jadi Tuhan pun saksi lewat dong pengkerja di Kor Exodus, tapi juga par orang lain dengan alam nilai. Tagal itu, katong minta Tuhan pun berkat. Allah yang pengkuasa, kasih damai dan sejahtera para saudara dong semua.
supaya ale dong jujur, setia, deng seng bagoyang waktu badiri, lalu harap pono-pono partuhan waktu dong kerja tugas di kor Exodus nih, sekarang sampai penghabisan. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Katong ada dalam gereja ini karena katong percaya pada Tuhan Allah yang jaga, yang pelihara katong semua sebagai pendeta, sebagai penatua dan samas. Katong punya tugas yang Tuhan sudah percayakan untuk hari ini katong kerja melayani. Tuhan punya kebaktian ini. Terima kasih dan kebanyalai karena Tuhan telah mempercayakan katong untuk bekerja di pagi jam kedua ini. Biarlah pelayanan kami yang katong kerja ini diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim pelayanan yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani pekerjaan Tuhan ini dengan baik. Katong juga mau berdoa bagi jemaat yang bersama-sama mendukung seluruh tanggung jawab pelayanan kami, baik pembaca firman, baik tarian, maupun kolektan, paduan suara. Tuhan memberkati kami dengan penggunaan talenta atau karunia yang Tuhan percayakan kepada kami dalam tugas melayani pekerjaan pelayanan-Mu di hari ini. Bersama juga dengan kostor yang telah melakukan pekerjaan pelayanan pada jam kedua ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kami semua untuk hadir dalam kebaktian ini. Anak dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah beruban putih, ibu janda, bapak duda, anak yatim dan yatim piatu. Kami semua Tuhan Engkau tetap jaga dan pelihara kantong semua. Jauhkanlah berbagai tantangan, susah, celaka, mara, bahaya, sakit sampai maut sekalipun yang mengancam kehidupan kami, supaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, berkat-berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berikan kami umur panjang, Tuhan berikan kami kesehatan, dan Tuhan berkati kami dengan rezeki yang banyak dan berkat melimpah. Kami berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan Allah, Engkau memberkati anak-anak kami dalam masa depan mereka, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Cita-cita dan masa depan mereka berhasil karena Tuhan yang memberkati. Anak-anak kami yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi semua orang yang jauh terpisah sebagai anggota jemaat GPM Ebenezer, karena pekerjaan, karena pendidikan, karena keluarga. Mereka ada di rantau-rantau orang. Doa kami tetap menyertai mereka juga ya Tuhan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pelaksanaan pelayanan mulai dari jam 6:30, jam 7 di Gloria, sampai kepada kami jam 9 ini. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang sudah kami buat. Berkenan Bapa memberkati, baik pelayanan juga yang ada di rumah-rumah, karena lanjut usia, karena sakit, karena cacat. Biarlah Tuhan juga memberkati semua pelayanan-pelayanan kami yang kami laksanakan di hari Dominggu, hari Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku, sinode, klasis, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat. Terutama kami
sebagai Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Tuhan berkati kami dengan seluruh program-program pelayanan kami. Apa yang kami gariskan dalam keputusan persidangan dapat kami laksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pekerjaan pembangunan gedung gereja baru, diberkatilah orang-orang yang bekerja, dan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam seluruh kehidupan mereka, supaya mereka mampu untuk melakukan pekerjaan, karena Tuhan sumber berkat yang menghidupkan mereka ketika mereka bekerja. Bersama dengan pekerjaan pembangunan gedung Pastori 4, Tuhan memberkati semua kami tenaga-tenaga kerja, supaya kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami membutuhkan dana untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung gereja baru Gloria, pembangunan Pastori Tuhan. Tuhan berikan berkat bagi kami, supaya dalam proses pembiayaan baik gedung gereja maupun gedung pastori, kami dapat melakukannya karena Tuhan yang memberkati kami dengan kelimpahan-kelimpahan berkat. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami tetap percaya bahwa Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau akan tetap menyertai dan memberkati kami untuk memasuki usbu yang baru Tuhan Allah, karena usbu yang baru menanti kami dengan berbagai lika-liku hidup. Terima kasih Tuhan atas sebulan Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati kami. Walaupun di tengah-tengah perjalanan bulan ini ada orang-orang yang kami cintai, ada orang-orang yang kami sayangi, telah pergi meninggalkan kami semua dalam jemaat, dalam sektor, dalam unit pelayanan, dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan terima mereka di sisi-Mu. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hibur. Kami tetap percaya Engkau Allah sumber kekuatan hidup bagi kami untuk melaksanakan firman yang sudah kami dengar ini. Firman akan membantu kami untuk kami selalu bertobat dari jalan yang salah ke jalan yang benar, melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak percaya dualisme, tapi kami percaya hanya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jauhkanlah daripada kami Tuhan godaan-godaan dunia yang datang menghantui kami untuk ada dalam penyembahan-penyembahan berhala, tapi kami tetap percaya Tuhan adalah sumber kekuatan hidup bagi kami. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan keselamatan hidup bagi kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak bimbang, ragu, kecewa, putus asa tentang hidup yang kami jalani, sebab Tuhan ada bersama dengan kami untuk hidup dan berkarya bersama dengan kami. Semua tanggung jawab pelayanan di hari ini Tuhan Allah, kami hanya taruh di dalam tangan kasih Tuhan yang menyertai seluruh pelayanan-pelayanan kami. Di dalam usbu minggu baru ini Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai kami semua sebagai majelis jemaat, sebagai badan-badan pembantu pelayanan yang ada di sektor-sektor, di unit-unit pelayanan. Semua kami, tim-tim panitia, diberkatilah kami dalam melaksanakan tugas di usbu yang baru ini, di bulan yang baru ini. Kami percaya Tuhan ada dan menyertai kami. Kami tetap percaya alam ini Tuhan Allah berikan alam ini baik bagi kami, terutama kami yang tinggal di skip ini, di dalam jemaat ini Tuhan Allah. Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Tuhan, kami mendengar di sana sini banjir, di sana sini longsor Tuhan Allah. Tuhan, kami minta halaukanlah itu daripada kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah lindungan kami, Tuhan segala-galanya bagi kami. Pelihara kami Tuhan, untuk kami terhindar dari bencana-bencana alam yang menakutkan seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, topanglah kami dalam seluruh tanggung jawab hidup yang kami jalani. Kami juga berdoa bagi semua orang yang punya kami Tuhan Allah, Engkau tetap memberkati mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus atas dosa-dosa kami, dan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Syukur Bapa di surga,
Katong minta biar semua orang taruh hormat par Bapa. Katong minta biar Bapa rantah semua orang di dunia ini, dan biar Bapa pun mau jadi di dunia ini sama dengan yang jadi di sorga. Katong minta biar Bapa kasih makan yang katong perlu, par katong makan hari ini. Sio Bapa tolong kasih ampun katong pun dosa-dosa jua, sama dengan katong jua suka kasih ampun orang-orang yang bikin salah par katong. Lajang kasih tinggal katong dapat coba par bikin dosa. Mar kasih selamat katong jua dari setan pung raja pung kuasa. Tapi Bapa itu raja dan yang pung kuasa par semua dan yang mesti dapat puji terus-terus. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baam na bangwatan ubuan mo, uwek mo na rubang ita, iya katuang ita, iya noong wanita. Uwe mo na rubang ita, iya noong ita, bagorang guru. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus sayang, pulang dengan senang lah bikin saudara dong pun tugas par kasih tahu soal Kristus par orang-orang dalam saudara dong pun hidup sabang hari. Lah ingat nats Alkitab ni biar saudara dong kuat, orang yang pun pikiran tajam, seng boleh puji diri, tagal dia pun pikiran tajam. Orang yang kuat seng boleh puji diri, tagal dia kuat. Lah orang yang kaya seng boleh puji diri, tagal dia kaya. Marsapa yang mau puji diri, dia mesti puji diri, tagal dia kenal beta luar dalam. Dia mesti puji diri, tagal dia mengerti kalau beta ini Tuhan yang seng berhenti sayang semua orang. Jemaat semua, par bikin tugas yang Allah sukasi par katong itu. Mari dengar apa yang antua sujanji par katong ini. Beta minta biar Allah yang subikin katong pung hati damai itu kasih apa yang baik yang kamu perlu par bikin antua pun mau. Beta jo minta biar lewat Yesus Kristus Allah kerja dalam katong pun hati par bikin apa sah yang bikin antua pun hati senang. Mar katong puji Yesus Kristus terus-terus.
Kebaktian selesai. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat akhir bulan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari gandong saudara hati, katong hidup aku sayang, karena Tuhan suka si ampun, bergandong mimpi tae, sio gandong jangkaan hati, dari beta juae, mari katong hidup aku sayang, sumpah rinci lain, sio gandong saudara hati, kasih Tuhan suika katong, sio mari gandong katong hidup lain sayang lain. Mari gandong saudara hati, katong hidup aku sayang, karena Tuhan suka si ampun, bergandong dan betae, sio gandong jang tahan hati, dari beta juae, mari katong hidup aku sayang, jang lain suka rinci lain, sio gandong saudara hati, kasih Tuhan suika katong, sio mari gandong katong hidup lain sayang lain. Sio gandong cetahan hati, dari beta juae, mari katong hidup aku sayang, jang lain suka rinci lain, sio gandong saudara hati, kasih Tuhan suika katong, sio mari gandong katong hidup lain sayang lain.